Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman semua di channel saya, Denny Suherman. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan apabila teman-teman suka dengan video saya kali ini, silahkan like dan komen di bawah ini. Teman-teman semua, pada kali ini adalah materi di Excel tentang penggunaan fungsi logika. Kita ketahui fungsi logika itu terdiri dari ada fungsi NOT, ada fungsi AND, ada fungsi OR, dan ada fungsi IF. Baik teman-teman semua, fungsi NOT adalah digunakan untuk menyatakan ingkaran atau negasi. Jadi, jika argumen yang diuji menghasilkan nilai false atau salah, maka ingkaran akan menghasilkan nilai true atau benar. Sebaliknya, jika argumen yang diuji menghasilkan nilai true atau benar, maka ingkaran akan menghasilkan nilai false atau salah. Jadi membalikan fakta teman-teman ya. Jika hasilnya adalah benar, maka ingkaran akan menghasilkan jawaban salah. Dan jika hasilnya adalah salah, maka ingkaran akan menghasilkan jawabannya benar. Saya contohkan, misalnya di sini saya tulis sama dengan NOT, teman-teman semua, dalam kurung 2 ditambah 2 sama, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kita kasih tutup kurung. Ya, 2 tambah 2 benar kan, sama dengan 4. 2 dengan 2 itu adalah 4. Kita enter. Benar jawabannya ya, bahwa 2 dengan 2 itu adalah 4. Kita enter. Nah, jawabannya adalah jadi false, jadi salah. Jadi membalikan, yang jawabannya benar kalau di-notkan menjadi salah. Nah, kita sekarang buatkan kembali, misalnya NOT 2 ditambah 2 sama dengan 5. 2 ditambah 2, 4. 2 di sini, 2 ditambah 2, 5. Hasil kalau di-notkan atau di fungsi NOT, maka akan hasilnya adalah true, menjadi benar. Nah, ini adalah fungsi NOT. Jadi teman-teman semua, ingat fungsi NOT itu adalah membalikan fakta. Ya, yang tadinya yang jawaban benar menjadi salah, yang jawaban salah menjadi benar. Nah, itu fungsi NOT. Nah, sekarang kita ke fungsi logika OR ya. Kita ke fungsi logika OR. Nah, di sini di tabel saya sudah punya tabel. Ini teman-teman semua silahkan bikinkan tabel terlebih dahulu seperti ini ya, bikinkan tabel terlebih dahulu. Nah, di sini saya punya tabel logika if dengan operator R. Nah, di sini saya punya tabel, misalnya ada 2 logical test atau ada 2 sel. Misalnya logical test 1 benar, logical test 2 benar. Kalau if dengan OR maka hasilnya adalah benar ya. Kalau misalnya logical test 1 benar, logical test 2-nya salah, maka hasilnya akan benar. Kalau misalnya logical test 1-nya salah, logical test 2-nya adalah benar, maka hasilnya adalah true. Kalau kedua-duanya salah, baru hasilnya adalah false. Kenapa? Karena OR itu adalah fungsi OR menghasilkan nilai true jika minimal satu argumen yang diuji adalah benar. Satu aja yang diuji adalah benar, maka hasilnya akan benar. Sebaliknya, fungsi OR akan menghasilkan nilai false jika semua argumen yang diuji adalah salah. Nah, di sini semua argumen yang diuji salah, maka hasilnya adalah false. Baik, teman-teman semua, kita langsung ke contoh kasus. Di sini saya punya tabel nilai mata pelajaran. Misalnya tabel nilai pelajaran. Di sini ada nama A, B, C, D. Saya simpelkan aja ya. Dan di sini saya punya nilai 1 dan nilai 2. Ya, di sini nilai satunya misalnya KKM di Mapel Simkomdi itu misalnya 75 teman-teman ya. KKM-nya batas minimal kelulusannya adalah 75 ya, 75. Ini catatan ya teman-teman semua. Nah, di sini mencapai lebih dari 75 berarti katakan tuntas. Ini tuntas, ini tidak tuntas, ini tuntas, ini tidak tuntas, ini tidak tuntas, ini tidak tuntas. Baik, teman-teman semua. Kita isikan di logika if
mohon maaf, di fungsi if dengan or, gabungan if dengan or. Nah, di sini di rumus dasarnya adalah seperti ini ya, sama dengan if kurung buka or kurung buka logical test 1. Logical test 1-nya ini maksudnya nilai 1. Logical test 2-nya di sini nilai 2. Saya karena punya dua sel atau dua nilai ya, ada dua nilai. Kurung tutup, koma true, koma false. True jawabannya benar jika benar hasilnya apa, false jika jawabannya salah hasilnya apa. Nah, teman-teman semua kita tuliskan rumus di sini ya. Ketik sama dengan, ingat di Excel harus selalu menggunakan sama dengan kalau mengetikkan rumus. Tuliskan if dalam kurung or dalam kurung logical test 1-nya ada di sel D4 di sini. Klik ya, klik logical test 1-nya. Terus kita pakai koma ya, pakai koma. Terus di sini logical test 2 ada di sel E4. Klik sel E4. Nah, mohon maaf. Tadi logical test 1-nya ada di D4. Saya ketikkan aja. Terus di sel E4 kurung tutup ya, kurung tutup semua. Oh, mohon maaf teman-teman. Nah, ingat ke sini nih. Tadi kata saya bahwa nilai batas minimalnya adalah 75. Di sini saya ketikkan ya, ketikkan lebih besar. Jika di sel nilai 1 ya, nilainya lebih besar atau sama dengan 75, maka nanti isi hasilnya adalah di sini akan tuntas. Koma di sel E4 jika nilainya lebih besar atau sama dengan 75, nanti maka hasilnya akan tuntas. Nah, seperti ini penulisan rumusnya teman-teman ya. Ini logical test 1, logical test 2. Kita kasih kurung tutup. Mohon maaf, kita kasih kurung tutup baru tanda koma. Nah, true-nya ya, true-nya di sini hasilnya jika hasilnya sesuai ya, sesuai dengan yang diuji, kita tulis hasilnya misalnya di sini tuntas. Ingat teman-teman semua, jika ngetik huruf di Excel, baik huruf satu huruf ataupun berupa kata, harus diawali dengan tanda kutip ya, harus diawali dengan tanda kutip. Tanda kutip. Di sini saya tulis tuntas, tanda kutip kembali, kasih koma, tanda kutip kembali. False-nya adalah tidak tuntas. Tanda kutip, kurung tutup. Kita tekan enter. Ya, teman-teman, kita tekan enter. Nah, hasilnya, mohon maaf, di sini ada yang salah. Kita coba di Excel, pemisah ya. Pemisah itu kalau tidak bisa pakai koma, coba kita pakai titik koma. Ya, pakai titik koma. Seperti ini, pakai titik koma, kita tekan enter. Nah, hasilnya adalah tuntas. Kita ketengahkan. Kenapa tuntas? Logika kita membaca juga di sini nilainya, nilai 1 dan nilai 2-nya adalah 90. Benar berarti, nilainya benar dalam artian sesuai KKM, dan di sini juga benar, maka hasilnya akan true. Tapi jika kita menuliskan rumus, perlu penting dan perlu bisa penulisan rumusnya seperti ini. Ya, penulisan rumusnya seperti ini teman-teman. Ya, penulisan rumus seperti itu. Baik. Jika teman-teman ingin ngetik ya ke bawah ya, ingin ngetik rumusnya sama ya, seperti ini penulisan rumusnya. Yang membedakan adalah posisi si sel atau logical testnya. Ini logical test 1-nya di sel berapa, logical test 2-nya di sel berapa. Teman-teman jika ingin mengetikkan silahkan ketik ya. Silahkan ketik ini untuk apa? Untuk menghafalkan, hitung-hitung menghafalkan rumus saja. Ya, ini misalnya. Ini di nilai si A, logika tesnya ada di sel D4 dan di sel E4. Kalau nilai si B ada di sel D5 dan E5. Nilai si C ada di sel D6 dan E6. Nilai si D ada di sel D7 dan di sel E4. Yang membedakan ininya saja ya. Nah, sedangkan penulisan ini ya, angka 75 jangan melihat ya, jangan melihat nilai yang ini. Ini adalah rumus. Maksud rumus di sini adalah batas nilai ketuntasan, batas nilai minimal. Batas tuntas minimalnya adalah 75. Jadi tetap aja di sini tulisnya angka 75. Jika ingin menuliskan rumus ke bawah. Teman-teman semua ada jalan simpel. Teman-teman bisa diklik di sini nih. Nah, seperti ini si kursor berubah menjadi kayak tanda tambah. Kita drag ke bawah.
Nah, kita kopikan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Maka ini sesuai dengan tabel yang ini, jika nilainya salah, ini kan tidak sesuai dengan KKM, maka hasilnya akan salah atau false. Salahnya di sini ditulis menjadi tidak lulus. Ya, nah itu adalah rumus fungsi logika if dengan operator OR. Ya, dengan operator OR. Selanjutnya teman-teman, sekarang kita ke fungsi logika if dengan operator AND, ya, dengan operator AND. Baik teman-teman semua. Bedanya ya dalam penulisan rumus. Nah, kita lihat tabel dulu. Nah, ini tabel if dengan operator AND. Kalau tabel if dengan operator AND, kita lihat ini kasusnya sama, benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah. Benar dengan benar, hasilnya benar, benar dengan salah, hasilnya salah, salah dengan benar, hasilnya juga salah, salah dengan salah, hasilnya juga salah. Kenapa? Karena operator AND, ya, operator ini fungsi AND, ya, fungsi AND menghasilkan nilai benar atau true apabila semua argumen yang diuji adalah benar. Dan sebaliknya, fungsi AND menghasilkan nilai false atau salah apabila satu atau beberapa argumen yang diuji salah. Ya, jadi kalau AND harus semuanya benar, ya, harus semuanya benar, maka hasilnya akan benar. Salah satunya saja yang salah, maka hasilnya akan salah. Nah, kita tuliskan ke rumus. Rumusnya sama dengan OR, ya, rumusnya sama. Hanya bedanya antara OR dengan AND-nya saja. Di sini saja bedanya. Logikal T1-nya sama karena di sini saya punya kasus dua nilai, ya. Di sini logikal T1, logikal T2, true sama false. Nah, kita ketik rumus di sini, ya. Ingat harus selalu pakai tanda sama dengan if, ya. Sama dengan if kurung buka N, ya, kurung buka, logikal T1-nya ada di sel D4, ya. Jika di sel D4 nilainya lebih besar atau sama dengan 75, ingat 75 adalah KKM, ya. Pakai titik koma, tidak pakai titik koma, ya. Ya, terus logikal T1. Ini logikal T1. Logikal T2-nya ada di sel E4. Ya, jika di sel E4 nilainya lebih besar atau sama dengan 75, ya, kurung tutup, tanda titik koma. Nah, ingat, kata saya harus selalu pakai tanda petik 2. True-nya adalah tuntas, false-nya adalah pakai titik koma. False-nya adalah tidak tuntas. Tanda kutip, kurung tutup, tekan enter. Nah, hasilnya adalah tuntas karena di sini sesuai ketentuan mencapai nilai KKM dan ini juga mencapai nilai KKM. Nah, kita drag ke bawah. Ya. Kita drag ke bawah. Nah, ini hasilnya yang kedua adalah tidak tuntas. Kenapa? Karena di tabel benar salah. Ini sesuai KKM dan ini tidak sesuai KKM. Ya, ini sesuai KKM dan ini tidak sesuai KKM. Mohon maaf teman-teman, ya, ada yang salah. Misalnya ini benar salah, ini salah benar. Di sini harusnya nilainya misalnya di bawah KKM itu misalnya 73, ya. Nah, di sini misalnya nilainya diganti jadi 73. Nah, benar di sini misalnya nilainya 80. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Baik teman-teman, ya, ini hanya dibolak ini sesuai seperti ini, sesuai ini aja, salah benar, ini salah karena tidak sesuai KKM, ini benar karena sesuai KKM. Ini salah semua karena tidak sesuai KKM semuanya. Hasilnya akan seperti ini. False, false, false. Tidak tuntas, tidak tuntas, tidak tuntas. Yang pertama adalah tuntas. Nah, ini fungsi if dengan AND. Itu teman-teman semua. Ya, rumusnya sama, hanya bedanya ini saja. Ya, rumusnya sama. Dan selanjutnya saya mencontohkan di sini fungsi if saja. Ya, fungsi if saja. Kalau fungsi if saja, rumusnya seperti ini. Ya, sama dengan if, logical test, true, false. Ya, cuman yang diambil karena satu sel, saya membuat di sini satu kolom lagi. Di sini ditulis rata-rata. Nah, teman-teman semua supaya bisa nanti ke rumus rata-rata itu rumus statistik, ya, rumus statistik.
Rata-rata itu rumus statistik ya. Statistika. Nanti banyak ya statistika. Nah, misalnya saya tulis di sini rumus rata-rata itu adalah sum. Ya. Kita ke kurung buka sel D ini D4 sampai ke sel E4 ya. Kurung tutup, tekan enter. Rumusnya seperti itu. Terus rata-rata bukan? Oh, sorry, ini jumlah. Average ya. Average. Mohon maaf teman-teman. Nah, kita enter. Nah, rata-ratanya seperti ini. Sama ke bawah juga tinggal kita drag. Nah, ini rata-ratanya. Kita buang angka di belakang koma. Ya. Mohon maaf, kita buang angka di belakang koma. Nah, seperti itu jadinya. Nah, di sini ya kita terapkan rumus ini ya. Sama dengan if ya, sama dengan if kurung buka, logical testnya mana? Logical testnya ini adalah nilai rata-rata. Klik nilai rata-rata. Jika di sel F4 nilainya lebih besar atau sama dengan dari 75, sama nilainya ke 75 ya, 75 titik koma, maka hasilnya akan tuntas. Di sini jika tidak 75 atau tidak jika KKM maka tidak tuntas. Kurung tutup tanda kutip kurung tutup, tekan enter. Nah, hasilnya seperti ini. Kenapa hasilnya tuntas? Karena di sini rata-ratanya 85. Kita drag ke bawah sama. Nah, 77 kan di atas 75. Nilainya tuntas, hasilnya tuntas, dan di sini adalah 66 karena kurang dari 75. Nah, teman-teman semua, ini materi tentang fungsi logika ya. Fungsi logika, penggunaan fungsi logika if, fungsi logika OR, fungsi logika AND, dan fungsi logika NOT. Di sini digabungkan fungsi if dengan OR, fungsi if dengan AND, dan fungsi NOT tadi saya contohkan ya. Dan fungsi if ketika if berdiri sendiri ya, hanya if saja. Nah, itu teman-teman semua, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa menambahkan, mempermudah dalam belajar teman-teman semua. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya. Mudah-mudahan menambah semangat untuk yang membuat tutorial ini. Dan bagi teman-teman semua, jika suka dengan video ini, silahkan klik like, komen, dan share ke media sosial yang teman-teman punya. Baik, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.